Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Apakah sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Baik, terima kasih. Semangatnya luar biasa. Baik, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu. Agatha Josia hadir. Anastasia Renata hadir. Kelvin sakit ya. Messi hadir. Baik, jadi hari ini satu orang tidak hadir. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa hadir semua ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita mengawali dengan doa bersama. Sesuai dengan jadwal yang sudah Ibu bagikan, hari ini yang bertugas memimpin doa pembuka adalah Helena dan doa penutupnya adalah Lucinta. Oke, baik Helena, silakan memimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Helena yang sudah memimpin kita dalam doa. Oke anak-anak, hari ini materi pembelajaran kita tentang peran kaum awam dalam gereja Katolik. Oke. Jadi materi peran kaum awam dalam gereja Katolik ini kita akan bahas bersama dengan menggunakan model pembelajaran PJBL. Jadi model pembelajaran PJBL itu adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa atau kalian diminta harus secara aktif terlibat dalam proyek yang autentik dan bermakna. Di dalam model pembelajaran PJBL ini ada 5 langkah yang harus kita dalami atau yang harus kita lewati. Yang pertama sekali itu pemilihan proyek, yang kedua perencanaan, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat presentasi, dan yang kelima atau yang terakhir evaluasi. Nah, tetapi hari ini kita khusus mendalami langkah yang pertama, yaitu pemilihan proyek. Oke, jadi inti dari model pembelajaran PJBL ini adalah intinya itu. Kita bisa menghasilkan sebuah produk kreatif untuk mengatasi masalah nanti yang akan kita temukan dalam langkah yang pertama ini. Jadi kita bisa elemen yang harus kita tunjukkan itu adalah elemen yang diperlukan itu adalah elemen kreatif, di mana kita bisa kreatif dalam memilih proyeknya, kita bisa kreatif dalam mendesain proyeknya, dan kita bisa kreatif dalam menghasilkan sebuah produk. Oke anak-anak, tujuan kita mempelajari materi peran kaum awam dalam gereja Katolik ini, yang pertama sekali supaya kita bisa mengetahui peran kaum awam atau apa saja peran kaum awam dalam gereja Katolik. Setelah kita mengetahui atau setelah kita memahami, kita bisa menunjukkan sikap tanggung jawab dan kepedulian kita terhadap pelayanan gereja. Setelah itu, lebih dari itu, kita dituntut untuk bisa menghasilkan sebuah produk kreatif untuk mendukung keterlibatan aktif dalam pelayanan liturgi gereja. Oke, baik anak-anak, untuk memahami tujuan pembelajaran kita atau untuk memenuhi tujuan pembelajaran kita ini, kita awali dengan game bersama. Mau game? Oke, mau ya. Game kita kali ini tentang menebak gambar. Jadi peraturan gamenya anak-anak, silakan nanti berbaris di depan. Jadi nanti Ibu tampilkan gamenya di layar. Silakan anak-anak menebak mulai dari barisan yang paling urutan yang paling depan. Silakan menebak sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Jika tebakan Anda benar, silakan kembali ke tempat duduk. Tetapi jika salah, maka nanti akan baris kembali di barisan yang paling belakang. Oke, apakah paham anak-anak? Baik, kalau paham sekarang silakan berbaris di depan. Berbaris di depan, oke? Kita memulai gamenya ya. Oke, yang pertama, barisan paling depan yang pertama, Messi. Gambar apakah ini?
Lektor, oke baik, benar. Jawabannya benar, silakan duduk. Orang kedua, Helena, gambar apakah ini? Pemasmur. Oke, baik, benar. Jawaban Helena benar. Oke, kita lanjut ke gambar ketiga. Gambar apakah ini, Matilda? Miss Dinar. Oke, jawabannya benar. Oke, kita lanjut gambar keempat. Silakan Lucinta. Gambar apakah ini? Jawabannya salah. Baris kembali di belakang, Lucinta. Lanjut. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan materi pembelajaran kita setelah kita terlibat langsung dalam game tadi. Ibu mau tanya kepada anak-anak, apakah Anda atau anak-anak pernah mendengar atau membaca tulisan kata kaum awam? Pernah ya? Baik. Kalau pernah, kira-kira siapa itu kaum awam dalam gereja Katolik? Ya, silakan Messi. Baik, kaum awam adalah umat. Oke, terima kasih Messi. Ada lagi yang lain? Ya, Helena? Ya, kaum awam adalah petugas liturgi. Oke, terima kasih untuk Messi dan Helena yang sudah berani menjawab pertanyaan dari Ibu. Oke, pertanyaan berikut. Apakah Anda atau kita ini termasuk kaum awam dalam gereja Katolik? Ya, silakan, Tristan. Termasuk. Oke, kita termasuk kaum awam menurut Tristan, kita termasuk kaum awam dalam gereja Katolik. Oke, terima kasih anak-anak. Jadi, kaum awam dalam gereja Katolik adalah kaum awam itu orang beriman Kristiani. Jadi jawaban teman-teman tadi benar, anak-anak tadi benar ya. Kaum awam itu adalah semua orang beriman Kristiani yang tidak menerima tabisan suci atau yang tidak berstatus sebagai seorang biarawan atau biarawati. Jadi minggu lalu itu kita sudah belajar tentang materi hierarki. Jadi kaum awam itu orang yang tidak termasuk dalam kelompok hierarki itu dan juga kelompok biarawan biarawati. Mereka memiliki peran penting atau kaum awam ini memiliki peran penting dalam kerasulan yang terbagi dalam dua kerasulan, yaitu kerasulan internal atau dalam gereja. Itu seperti yang contoh-contoh peran-perannya tadi itu seperti yang kita sebutkan dalam game tadi, dalam game menebak gambar tadi. Itu termasuk kerasulan dalam gereja atau kerasulan internal. Nah, kaum awam juga berperan dalam kerasulan eksternal. Sudah. Sementara itu, kerasulan eksternal, kerasulan ini mengarahkan kaum awam untuk mengintegrasikan iman dan nilai-nilai Injil dalam kehidupan duniawi. Jadi mereka juga atau kaum awam ini bertugas mencari kerajaan Allah melalui aktivitas sehari-hari di dunia. Jadi contohnya kalau kita sebagai siswa, kerasulan eksternal ini contohnya kita menjadi ketua kelas, menjadi pengurus kelas, menjadi anggota OSIS, menjadi ketua RT. Ada yang ketua RT di sini? Tidak ada ya. Nah, maksudnya kalau misalkan ada yang bapaknya jadi ketua RT, dia bisa membantu peran bapaknya di rumah, itu termasuk kerasulan eksternal. Oke. Baik anak-anak. Tadi dalam game, Ibu melihat dalam menebak gambar itu, gambar-gambar itu rata-rata anak-anak bisa menebaknya, tapi ada satu gambar yang sulit bagi anak-anak dalam menentukan gambar apakah itu gambar koster ya, koster. Jadi tahu siapa itu koster? Ya, dari dalam gambar tadi koster itu adalah orang yang bertugas melancarkan liturgi perayaan liturgi gereja, atau dia itu bertugas untuk mempersiapkan perlengkapan gereja. Tuh. Kalau di paroki kita, kosternya siapa? Ayo. Ya, kosternya adalah Tarsi. Ya, koster kita di paroki ini adalah Tarsi. Nah, anak-anak, kenapa anak-anak tidak bisa menebak gambar koster tadi? Tidak tahu. Jarang berperan sebagai koster. Mengapa jarang berperan sebagai koster?
Helena, silakan menjawab. Mengapa Helena mengatakan bahwa jarang berperan sebagai koster? Jadi Helena tidak tahu siapa itu koster. Oh, karena tidak tahu dengan perlengkapan liturgi. Oh, jadi takut salah ya. Oke, baik. Nah, karena fenomena atau masalah yang kita hadapi sekarang adalah kita jarang terlibat menjadi seorang koster atau peran kita sebagai kaum awam dalam hal koster karena anak-anak tidak tahu tentang perlengkapan gereja. Jadi di sini Ibu akan menampilkan sebuah fenomena real yang terjadi di kalangan siswa SMA Negeri 3 Malinau. Silakan dilihat fenomenanya. Siswa SMA Negeri 3 Malinau ingin terlibat lebih aktif sebagai petugas liturgi di gereja. Namun banyak dari mereka yang tidak memahami perlengkapan liturgi gereja Katolik, sehingga mereka merasa kesulitan untuk menjalankan peran tersebut dengan baik. Ini fenomenanya sesuai dengan jawaban anak-anak tadi. Di sini di dalam fenomena ini ada satu pertanyaan esensial. Bagaimana jadi kita diminta untuk menemukan sebuah solusi lalu menghasilkan proyek untuk mengatasi solusi ini dengan pertanyaan esensial yang Ibu siapkan berikut. Bagaimana cara Anda membantu siswa-siswi SMA Negeri 3 Malinau untuk memahami perlengkapan liturgi gereja Katolik dan mempersiapkan mereka untuk berperan sebagai kaum awam atau koster dalam pelayanan gereja. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, silakan anak-anak duduk dalam kelompok atau bergabung dalam kelompok yang sudah Ibu bagikan. Jadi ada 2 kelompok, silakan masuk ke kelompoknya masing-masing. Oke, sudah? Oke. Kalau sudah bergabung dalam kelompok, tugas anak-anak adalah diskusikan dalam kelompok untuk pemilihan proyek yang sesuai. Kira-kira proyek apa yang sesuai untuk menjawab pertanyaan esensial tadi? Silakan. Baik anak-anak, setelah selesai diskusi dalam kelompok, silakan anak-anak merefleksikan. Jadi setelah kita mempelajari peran kaum awam dalam gereja dan melihat fenomena di mana banyak siswa SMA Negeri 3 yang ingin lebih terlibat dalam petugas liturgi sebagai koster, tetapi masih merasa bingung tentang tugas dan perlengkapan liturgi yang digunakan. Mari kita renungkan beberapa pertanyaan refleksi berikut. Yang pertama yang perlu kita renungkan, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari fenomena tadi? Fenomena di mana siswa SMA Negeri 3 Malinau dalam memahami tantangan sebagai petugas liturgi dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Itu yang perlu kita renungkan yang pertama. Yang kedua, setelah kita mengikuti game dan diskusi di kelas, bagaimana cara kita menerapkan pembelajaran ini untuk membantu diri kita sendiri dan juga orang lain agar lebih siap berperan dalam pelayanan gereja. Oke, itu 2 pertanyaan yang perlu kita refleksikan. Oke, anak-anak, pelajaran kita hari ini sampai di sini karena satu langkah model pembelajaran PJBL. Jadi sampai di sini saja. Terima kasih kepada anak-anakku semua, anak-anak Ibu yang sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran hari ini. Oke, langkah berikutnya pada pertemuan kita yang berikut yaitu kita akan merencanakan proyek. Silakan mungkin masing-masing kelompok mulai mempersiapkan di rumah untuk pertemuan kita yang kedua, yaitu langkah PJBL yang kedua, merencanakan proyek. Baik, kita menutup pembelajaran kita dengan doa bersama. Silakan yang bertugas sebagai doa penutup memimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.